Selamat datang dan selamat menikmati. Suho mulai menyerang semua monster yang ada di dekatnya. Suho berpikir, dirinya membunuh para monster dengan satu serangan, ia tidak dapat mengukur seberapa kuat dirinya sekarang. Para hunter yang lain pun ikut bertarung. Mereka yang mendapatkan black armor dari Suho menjadi semakin kuat dan dapat melawan balik para monster sekarang. Melihat para hunter baik-baik saja, ia rasa dirinya tidak perlu menolong mereka lagi. Sepertinya shadow item menaikkan status dan membuat para hunter jadi semakin kuat. Skill baru yang Suho dapatkan saat pergantian job, Shadow Creation. Dengan skill itu, membuat Suho dapat menciptakan item. Suho mendapatkan bahan dengan melihat dari informasi pasukan bayangan. Suho dapat membentuk ulang bentuknya dengan membongkar atau memasang kembali sesuai keinginannya. Suho mengekstrak bayangan dari para mayat monster naga dan ia membentuk beberapa item dari bayangan mereka. Suho menyadari kalau setiap item yang dirinya ciptakan mempunyai kualitas yang berbeda-beda. Saat ia berpikir kalau semua itemnya akan menjadi kualitas rare, ternyata beberapa itemnya hanya kualitas rendah. Sepertinya kualitas itemnya sesuai dengan kualitas bahan bayangan yang ia punya. Saat jobnya berubah, Suho akhirnya dapat menyimpan bayangan. Skill Shadow Item Contract, Suho dapat menciptakan item yang levelnya dapat dinaikkan, tapi hanya berlaku untuk bayangan kualitas hero saja. Saat gerombolan monster akan menyerang Suho, tiba-tiba Park Dojin muncul. Perhatian para monster teralihkan kepada Dojin. Dojin menggunakan skill Amplify dan menghabisi semua monster dalam sekejap. Semua hunter dan Suho yang melihatnya kagum akan kehebatan Dojin. Inilah pertama kali bagi Suho bertemu dengan Dojin secara langsung. Saat melihat Suho di berita, Jinho dan Pak Wu merasa lega karena ternyata Suho baik-baik saja. Pak Choi menelpon Pak Wu dan berkata, apakah Pak Wu melihat siaran langsung? Hunter bermasker hitam, Sung Suho sudah muncul. Ternyata itu adalah telepon 3 arah, dan Lim Tae-gyu yang mendengar percakapan itu langsung bergegas menuju tempat Suho. Lim Tae-gyu mengatakan, dirinya akan menelpon Dojin dan meminta Dojin untuk menangkap dan menahan Suho. Pak Wu mengatakan, kita tidak dapat menggunakan kekerasan. Tidak ada bukti kalau Suho adalah seorang kriminal. Lim Tae-gyu mengatakan, kalau begitu, mengapa Suho menyembunyikan mukanya? Dirinya tahu kalau Suho seorang kriminal yang terhubung dengan Stardust. Dan juga, Suho membunuh Lee Min-sung. Pak Choi mengatakan, dirinya pikir kalau Suho bukan orang jahat, tapi ia setuju kalau kita harus membawa Suho ke asosiasi Hunter. Selama penyelidikan, Suho ternyata keponakan dari Yu Jinho, seseorang yang dekat dengan ketua asosiasi Hunter. Dirinya membantu asosiasi Hunter karena ia pikir ketua asosiasi adalah orang yang benar. Ia harap Pak Wu dapat membuat keputusan yang bijak. Saat Tae-gyu menelpon Dojin, Dojin memberitahu kalau Suho berada di hadapannya. Dojin mengatakan, Hunter Sung Suho. Ketua Guild Reaper meminta dirinya untuk membawa Suho ke asosiasi Hunter. Melihat Suho yang muncul di depan umum, sepertinya Suho masih belum paham. Suho ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan wakil ketua Guild Reaper, Lee Min-sung, dan dituduh sebagai dalang distribusi Stardust. Dirinya pikir, akan lebih baik Suho ikut dengannya tanpa melawan. Para hunter lain mencoba untuk membela Suho karena sudah menolong mereka. Suho mengatakan dirinya akan baik-baik saja. Terima kasih atas pembelaan kalian, ia akan pergi sendiri. Dirinya memang berencana untuk pergi ke asosiasi Hunter. Hunter yang lain merasa Suho sangat baik, sudah memberi mereka item, tapi Suho mengambil kembali bayangan miliknya. Saat melihat Suho, Dojin berpikir aura Suho terlihat sangat berbeda sekarang. Apa yang terjadi dengan Suho baru-baru ini, sehingga Suho menjadi sekuat itu? Kemungkinan Star Fragment akan bekerja pada Suho, semakin mengecil. Ia perlu merubah Star Fragment agar dapat mengubah Hunter Rank S menjadi pengikutnya. Apakah dirinya perlu berada di dekat Suho sampai saat itu tiba? Tiba-tiba muncul peringatan. Ternyata penjara di Jisan, tempat menahan para Awaken, telah terjadi pelarian besar-besaran. Sepertinya para tahanan menggunakan doping ilegal yang terlarang, Stardust. Mendengar kata Stardust, Suho langsung berhenti berjalan. Suho mengatakan, kita harus menghentikan para tahanan yang kabur.
Jika para tahanan menggunakan Stardust, para hunter tidak akan mampu menghentikan mereka. Dojin mengatakan, bila Suho tidak pergi ke asosiasi sekarang akan menjadi masalah. Tapi Suho tetap bersikeras akan pergi, walaupun itu akan menjadi masalah bagi dirinya. Melihat keputusan Suho yang tidak akan goyah, Dojin berkata, kalau begitu anggap saja dirinya sudah berusaha semampunya menghentikan Suho, tapi dirinya gagal. Suho berterima kasih kepada Dojin dan berjanji akan pergi ke asosiasi hunter setelahnya. Lalu Suho pergi meninggalkan Dojin. Dojin mengatakan ini adalah waktu yang tepat untuk dirinya melihat seberapa kuat Suho sekarang. Di penjara Jisan, terlihat banyak korban jiwa dari berbagai pihak dan alarm peringatan berkumandang memenuhi tempat itu. Seorang napi mengatakan, manusia sungguh kejam, mereka menaruh kristal mana di leher untuk membunuh kita. Tidakkah kalian setuju, teman-teman? Kita baru saja mendapatkan apa yang kita inginkan dengan menggunakan kekuatan yang kita dapatkan setelah bencana. Tapi asosiasi hunter mencap kita sebagai kriminal dan mengurung kita di sini. Dirinya akan membalaskan dendam kepada asosiasi hunter sekarang. Ada lebih dari ratusan awaken di sini. Lepaskan dendam kalian yang terpendam. Mari tunjukkan akibat dari kemarahan kita. Ini adalah dungeon break. Identitas dari napi yang baru saja berbicara adalah Hwang Dong-suk, kakak dari Hwang Dong-so, seorang hunter rank S. Pengumuman bergema di seluruh kota. Telah terjadi pelarian besar-besaran di penjara Jisan. Para penduduk yang tinggal dekat penjara ikuti instruksi para hunter dan segera evakuasi. Di dalam sebuah rumah kosong, terlihat para tahanan melubangi pintu dan masuk ke dalam. Sepertinya penghuni rumah itu sudah pergi karena mendengar peringatan. Salah satu tahanan berkata, apakah kita benar-benar akan melawan asosiasi hunter? Mereka mempunyai hunter rank S dan rank A di asosiasi. Tahanan yang lain mengatakan, bila kita menguasai kota dan menahan Sandera, apa yang dapat rank S lakukan kepada kita? Kita juga mempunyai Star Fragment yang Dong-suk berikan untuk kita. Apa yang kamu pikirkan bila asosiasi hunter menetapkan benda ini ilegal? Itu karena mereka takut jika semua orang menjadi kuat dan asosiasi kehilangan kekuasaan. Kita juga memiliki rank S di pihak kita. Saat tahanan yang lain menemukan minuman keras yang mahal, mereka semua segera mengambilnya. Sedangkan di dalam lemari, ada seorang anak kecil. Saat anak kecil itu sedang mengirim pesan, seorang tahanan menemukannya. Dong-suk menikmati pemandangan kota yang hancur terbakar dan para tahanan yang bertarung melawan para hunter. Dong-suk mengatakan, sungguh pemandangan yang menakjubkan. Bahkan tahanan tingkat tinggi menyebabkan kekacauan karena menuruti perkataannya. Kang Tae-shik mendekati Dong-suk dan berkata, para tahanan sedang mengulur waktu, mari kita pergi sekarang. Dong-suk mengatakan, Tae-shik hanya seorang bawahan adiknya, jadi jangan memerintah dirinya. Tae-shik mengatakan dirinya tidak bekerja untuk Dong-so, ia hanya menuruti permintaannya. Dong-so meminta agar dirinya membawa Dong-suk ke luar negeri. Dong-suk mencengkram kerah Tae-shik dan berkata, apakah Tae-shik memandang rendah dirinya? Hanya karena ia awakanet rank rendah. Tae-shik berpikir, berani sekali Dong-suk berlagak kuat. Dong-suk hanya seorang pengecut yang tidak berani menggunakan Star Fragment karena dia takut akan efek sampingnya. Apakah dirinya bunuh saja si Dong-suk ini? Tae-shik teringat akan perkataan Hwang Dong-so. Dirinya tidak tertarik untuk melawan asosiasi hunter. Itu hanya alasan untuk membuat para tahanan menyebabkan kekacauan. Saat kekacauan terjadi, bawa Dong-suk kepada dirinya dan permintaannya akan berakhir. Tae-shik tahu apa akibatnya bila ini gagal, bukan? Tae-shik merasa dirinya tidak dapat membuat seorang rank S menjadi musuhnya. Tae-shik mengatakan, ia akan menuruti apa yang Dong-suk inginkan. Di atas gedung asosiasi hunter, Pak Choi bersama dengan Pak Woo sedang bersiap untuk pergi ke Jisan. Pak Choi berkata, ini pertama kalinya sejak bencana hebat, dirinya bertarung bersama dengan ketua asosiasi. Pak Woo mengatakan, dirinya tidak dapat tinggal diam melihat para penduduk menderita. Pak Choi bertanya, apa yang terjadi dengan pengekang leher yang para tahanan pakai? Pak Woo mengatakan, pusat kontrol penjara dihancurkan oleh seseorang. Beberapa afiliasi asosiasi juga diserang secara misterius, dan beberapa di antaranya dalam kondisi mengenaskan. Pak Choi mengatakan, kontrol penjara yang dijaga oleh rank A dihancurkan,
dan para tahanan menggunakan Stardust. Sepertinya ada seseorang yang kuat ikut campur di dalamnya. Lim Taegyu berkata, jadi ada dalang di balik kejadian itu. Suho tidak merespon panggilan dari asosiasi. Suho meninggalkan pesan kalau dia akan pergi ke penjara di Jisan. Jika seseorang terlibat dalam distribusi ilegal Stardust, pergi ke tempat di mana para penjahat menggunakan Star Fragment, penjelasan lebih lanjut sudah tidak lagi diperlukan. Suho mungkin akan muncul sebagai hunter bermasker, yang sebelumnya membunuh Lee Min-sung untuk menutupi keterlibatannya dalam distribusi Stardust. Dan juga Suho terdaftar sebagai false ranker dengan menyembunyikan kemampuan aslinya, maka Suho adalah penjahat yang berbahaya. Itu adalah penilaiannya, dan dirinya berniat untuk bergabung dalam misi ini. Pak Choi mengatakan, setelah Suho menghilang tanpa jejak, tiba-tiba saja muncul kembali, menolak panggilan asosiasi dan bergegas pergi ke Jisan. Walaupun Suho menyembunyikan rank aslinya, kali ini semuanya jadi tidak masuk akal. Suho tidak dapat diprediksi, jadi kita harus bergerak dengan asumsi kalau Suho adalah penjahat. Dojin berpikir, dengan tubuhnya yang sekarang, tidak mungkin baginya untuk menghadapi para rank S. Apakah Suho tidak mengantisipasi kalau ini akan terjadi? Dengan asosiasi melarang Stardust, dirinya pikir akan sulit mendistribusikannya. Tapi para tahanan dengan senang hati menerima Star Fragment beserta efek sampingnya. Dengan begitu, dirinya akan memperhatikan situasinya dari jauh. Dirinya akan menunggu sampai Suho datang. Suho bergerak secepat mungkin untuk sampai di Jisan. Ia pikir dirinya akan sampai dengan cepat bila menggunakan Beast Possession. Dirinya berharap Grey dapat bertahan sebentar lagi. Saat Suho mendekati kota, ia mendengar banyak tangisan dari orang-orang yang sekarat. Sepertinya pendengarannya meningkat karena bond skill. Kerusakannya akan semakin parah seiring waktu berlalu. Dirinya tidak boleh ragu-ragu. Suho melihat beberapa tahanan sedang membunuh orang-orang. Suho mengirim Grey kembali dan langsung menyerang salah satu tahanan. Suho mengatakan, jika kalian kabur dari penjara, seharusnya terus lari saja. Mengapa kalian menyebabkan kekacauan dan melukai orang-orang? Dirinya tidak punya banyak waktu, jadi ia akan mengatakan sekali saja. Kalian semua mempunyai dua pilihan, terima serangannya sampai pingsan, atau melawan dan mati. Sung Suho semasa kecil sedang bersama Sung Ilwan kakeknya. Suho bertanya, mengapa kakeknya memiliki banyak bekas luka? Sung Ilwan mengatakan, semua luka ini adalah tanda peringatan. Luka ini ia dapatkan saat menyelamatkan anak kecil dari gedung yang terbakar. Lalu yang ini, ia dapatkan saat menghentikan orang mabuk berbuat onar. Dan seterusnya. Suho mengatakan, mengapa kakeknya berbuat sejauh itu sampai terluka, hanya untuk menyelamatkan orang lain. Sung Ilwan mengatakan, bukan dirinya tidak takut untuk terluka, tapi tubuhnya bereaksi lebih cepat dari yang ia pikirkan. Saat para tahanan melihat Suho, mereka sadar tidak dapat melihat pergerakan Suho yang begitu cepat. Mereka menganggap Suho adalah ranker tingkat tinggi, tapi para tahanan mulai mengkonsumsi Star Fragment. Para tahanan yang dipenuhi kekuatan merasa kalau mereka yang sekarang dapat melawan Hunter rank A atau rank S sekalipun. Suho mengatakan, sepertinya kalian semua tidak ada yang mau menyerahkan diri. Tiba-tiba muncul Lee Min-sung di alam bawah sadar Suho. Lee Min-sung mengatakan, melihat mereka semua menggunakan Star Fragment, itu berarti mereka semua akan melawan. Apakah Suho akan ragu-ragu lagi saat orang-orang tak berdosa meninggal di tangan mereka? Semestinya dirinya tak berharap kepada seseorang yang membosankan seperti Suho untuk membunuh seseorang. Apa gunanya pergantian kelas yang Suho dapatkan? Suho sepertinya masih bocah. Maka sini dan coba lagi. Buat lobang di tubuh mereka. Sama seperti Suho membunuh dirinya. Cepat, tunjukkan kepada dirinya. Suho menginjak mati tahanan yang berada di bawah kakinya. Tahanan yang lain berusaha menyerang Suho, tapi dengan cepat, Suho menghabisi salah satu tahanan lagi. Saat melihat itu, tahanan yang lain merasa tetap tidak dapat melihat pergerakan Suho, walaupun mereka semua sudah menggunakan Star Fragment. Suho memukul tahanan itu sampai mati terpental ke tembok. Dan saat dua tahanan lain menyerang dari belakang, Suho mengeluarkan tombak bayangan dan membunuh keduanya. Lee Min-sung mengatakan, Suho banyak berubah dalam waktu yang sesingkat ini. Sebenarnya, Suho bisa saja melumpuhkan mereka semua,
apakah akan baik-baik saja bila Suho membunuh mereka semua seperti ini? Bagaimana mungkin Suho dapat menyebut diri sendiri sebagai hunter saat Suho tidak dapat membedakan mana yang manusia atau monster? Sepertinya Suho sudah menjadi monster juga sekarang. Suho mengatakan, "Beru, makan para tahanan dan baca ingatan mereka." Dirinya ingin tahu siapa pemimpin mereka. Mengapa para tahanan menyerang warga sipil dan tidak melarikan diri saja? Beru mengatakan, dirinya mengerti akan keinginan Suho untuk menyelamatkan orang-orang, tapi apakah akan baik-baik saja bila Suho terus beraksi tanpa menyembunyikan identitas? Suho mengatakan, kebenaran akan terungkap kalau dirinya datang ke sini hanya untuk menyelamatkan orang-orang. Tapi saat dirinya berpikir tentang itu, ia mulai merasa kesal. Saat ini, semestinya semuanya bersiap untuk menghadapi utusan Itarim. Jika masalah di antara para hunter terus muncul, lama-kelamaan akan semakin menyusahkan. Di dalam keadaan seperti ini, kita hanya akan menjadi beban untuk ayahnya. Jadi, dirinya tidak akan bersembunyi lagi, dan ia akan maju untuk menyatukan semuanya. Pewaris monark yang lain, para hunter, para penjahat, item, dan monster. Dirinya akan mengumpulkan semua kekuatan di dunia yang digunakan untuk melawan Itarim. Dengan kekuatannya sendiri, apapun yang terjadi. Beru mengatakan, apakah Suho akan membuat semua yang ada di dunia ini tunduk kepadanya? Suho mengatakan, yang dirinya maksud adalah sekutu. Untuk mewujudkan hal itu, pertama-tama dirinya akan membersihkan para tahanan dahulu dan akan menghadapi mereka yang bersembunyi di dalam kota. Ia akan melawan mereka dengan jumlah. Dirinya tidak akan ragu-ragu lagi. Arise! Terlihat sebuah mobil sedang melintas di kota. Para tahanan menyerang mobil itu dan menghancurkannya. Tahanan itu mengatakan, sepertinya mereka tidak mendengar tentang situasi di dalam kota. Baek Yeonhu mengatakan, sepertinya ia tidak dapat meminta ganti rugi karena melawan para anjing kampung itu. Pak Baek melemparkan pintu mobil dan hampir mengenai tahanan itu. Pak Baek keluar bersama dengan Baek Miho, anaknya. Baek Miho mengatakan, untungnya ini terjadi saat kita ada di sini. Pak Baek mengatakan, bila kita terlambat, ibumu akan memarahi dirinya. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Pak Baek mengatakan, berapa banyak tahanan yang diberitakan melarikan diri? Miho mengatakan, yang ia dengan sekitar 500-an. Pak Baek mengatakan, kita mungkin akan dimarahi oleh ibumu karena telat datang ke acara keluarga. Miho mengatakan, ketua asosiasi hunter juga datang untuk membantu bersama dengan 3 hunter rank S. Mereka akan sampai dalam 10 menit. Dan juga ada laporan kalau Sung Suho menjadi tersangka utama dalam distribusi Star Powder, mungkin akan muncul di sini. Pak Baek mengatakan, kalau begitu, keselamatan orang banyak akan menjadi prioritas utama. Mari kita mulai menyelamatkan warga sipil. Pak Baek yang melihat pasukan bayangan di atas gedung bertanya kepada Miho, apakah ada berita kalau ada dungeon break di dekat sini? Miho mengkonfirmasi kalau dirinya tidak mendengar berita apapun tentang dungeon break. Para tahanan menyerang sepasang hunter dan membunuh hunter yang bernama Yang Hun. Saat tahanan akan membunuh hunter Mina, Suho membangkitkan Yang Hun, dan tubuh Yang Hun menahan serangan tahanan itu. Pedang tahanan itu tersangkut dan tidak dapat lepas. Suho mengatakan, melihat Yang Hun merespon akan panggilannya, Yong Hun pasti ingin melindungi hunter Mina. Dirinya akan memberikan Yong Hun kekuatan, jadi lindungi orang yang disayangi di saat terakhir. Suho memberikan Yang Hun armor dan senjata bayangan. Yong Hun langsung menggila menyerang para tahanan itu. Setelah para tahanan mati di tangan Yang Hun, Suho mengekstrak semua mayat para tahanan dan memerintahkan mereka untuk mencari para tahanan lain yang melarikan diri. Beru mengatakan, seperti yang Suho rencanakan, jumlah pasukan bayangan bertambah dengan cepat. Suho mengatakan, bila terus seperti ini, kita akan dapat menyingkirkan semua tahanan yang ada di dalam kota. Beru mengatakan, inilah kehebatan dari Shadow Authority, yang Shadow Monarch miliki. Akhirnya Suho mengakui kekuatan itu. Suho mengatakan, dirinya setuju dengan apa yang dikatakan Beru. Awalnya ia pikir tidak akan berguna, tapi ini sangat menakjubkan. Beru menanyakan, apakah Suho akan membiarkan bayangan itu? Suho menjawab,
Karena bayangan itu akan menghilang dalam sehari, ia akan membiarkan mereka berdua mengucapkan perpisahan. Tiba-tiba Suho merasakan sesuatu. Sepertinya pasukan bayangannya dikalahkan dengan cepat. Ia berharap dapat menemukan dalang dari semua ini. Di tempat lain, terlihat Kang Tae-shik sedang melawan pasukan bayangan. Dong-suk mengatakan dirinya tidak pernah mendengar monster semacam itu. Kalahkan mereka dengan cepat dan segera pergi dari tempat ini. Tae-shik mengatakan, jangan banyak menggerutu. Setelah dirinya mengkonsumsi Star Fragment, ia menjadi lebih kuat. Jadi dirinya tidak mungkin kalah melawan monster rank B atau C. Tiba-tiba, semua pasukan bayangan berlutut. Muncul Suho bersama dengan Biru. Biru mengatakan, sepertinya kita mendapatkan jackpot. Suho mengatakan, kalau begitu, bajingan itu pasti dalang dari semua kerusuhan ini. Hwang Dong-suk, dirinya punya pertanyaan. Apakah Dong-suk tahu utusan Itarim sama seperti Min-suk? Sambil memberi aba-aba kepada Tae-shik, Dong-suk berkata, jika Suho ingin berbicara, jaga jaraknya. Utusan Itarim yang Suho bicarakan, dirinya tahu tentang mereka. Saat melihat tanda dari Dong-suk, Tae-shik menyadari itu hitungan mundur untuk menyerang. Mereka menyadari kalau hunter tipe summoner mempunyai tubuh yang lemah. Mereka tidak berdaya saat jauh dari pasukannya. Tae-shik langsung menyerang, tapi Suho dengan cepat sudah berada di depan Dong-suk. Suho mengatakan, sepertinya Dong-suk tidak ada hubungan sama sekali dengan Itarim. Lalu, bagaimana Dong-suk bisa mendapatkan Star Fragment? Mengapa Dong-suk menyerang kota? Dong-suk mengatakan, jika Suho melukai dirinya, adiknya Dong-so tidak akan melepaskan Suho. Suho langsung mencengkeram keras bahu Dong-suk dan berkata, dirinya tidak peduli walaupun adik Dong-suk seorang hunter rank S. Jadi jawab saja pertanyaannya. Dong-suk mengatakan, adiknya yang mendapatkan Star Fragment. Dirinya tidak tahu menahu tentang itu, dan dirinya tidak punya alasan khusus untuk menyerang kota. Ia hanya merasa menyenangkan, melihat para tahanan mengikuti perintahnya. Dong-suk memerintahkan Tae-shik untuk menolongnya. Tapi Tae-shik tahu kalau Suho sangat berbahaya, dan ia berencana akan melarikan diri saja. Dirinya tidak peduli lagi, walaupun harus meninggalkan Dong-suk. Tiba-tiba, Dojin mengaktifkan Star Fragment yang sudah dimakan oleh Tae-shik. Dojin berpikir, sebelum para rank S tiba, ia ingin melihat kemampuan Suho. Dojin memerintahkan Tae-shik untuk menyerang Suho. Suho menghindar, dan serangan Tae-shik mengenai Dong-suk. Dong-suk pun mati, dan Tae-shik mengaktifkan skill kamuflasenya. Beru memberitahu Suho, kalau dirinya merasakan energi utusan Itarim. Suho mengatakan, sepertinya mereka mengambil alih lagi tubuh yang sudah mengkonsumsi Star Fragment. Baiklah, lagian dirinya juga ingin berbicara dengannya. Dalam keheningan, Kang Tae-shik menyerang pasukan bayangan satu persatu dan akhirnya menyerang Suho dengan cepat bertubi-tubi. Suho berpikir, sepertinya Tae-shik adalah assassin dengan skill menghilang. Dirinya dapat mendengar suara langkah Tae-shik samar-samar, tapi dirinya hanya bisa menghindar dan tidak dapat menyerang balik. Dojin yang sedang bersama para hunter rank S dari asosiasi hunter berpikir, Kang Tae-shik saat ini hampir mencapai rank S, Suho pasti tidak akan menang melawannya. Suho mengatakan, utusan Itarim, apakah kamu mendengarkan ini? Dirinya ingin berbicara dan bertemu langsung jika ada kesempatan. Sampai saat ini, dirinya bertindak tanpa mengungkapkan identitasnya. Sampai pada akhirnya, dirinya menyadari kalau utusan Itarim menganggap dirinya sebagai ancaman yang besar. Mengapa penjajah dari angkasa luar tidak mengungkapkan diri mereka sendiri, malah menggunakan Star Powder untuk mengontrol orang lain? Bukankah itu menegaskan kalau identitas utusan terungkap akan membahayakan diri mereka sendiri? Tapi kamu mulai menunjukkan diri setelah kejadian dengan Lee Min-sung. Untuk seseorang yang bersembunyi lalu perlahan mengungkapkan diri sendiri, yang berarti kamu sedang merencanakan sesuatu. Apakah utusan Itarim dapat bertambah kuat, sama seperti dirinya sendiri? Ia tidak akan bersembunyi lagi, jadi utusan Itarim sebaiknya keluar saja dan temui dirinya. Mata Dojun mengeluarkan darah, yang berarti kontrol terhadap Tae-shik sudah terputus. Suho membangkitkan Dong-so dan Tae-shik. Suho mengatakan, kalian berdua adalah dalang dari kekacauan ini. Apakah kalian tahu berapa banyak orang mati karena ulah kalian berdua? Jadi terima hukuman ini, dan kalian akan bertarung untuk dirinya mulai dari sekarang. Suho menggunakan skill Shadow Extraction.
Bayangan Dongso dan Taishik diserap dan diubah menjadi equipment. Suho mendapatkan baju armor dengan kualitas rare dan sebuah cincin dengan kualitas heroik. Muncul notifikasi, menciptakan shadow item dengan kualitas heroik sudah terbuka. Suho dapat memberikan nama untuk membuat item itu menjadi special item. Akhirnya Suho memberi nama cincin itu Kira. Muncul notifikasi, item yang sudah diberi nama dapat naik level. Akan terikat kepada pemakai pertama dan player yang lain tidak mempunyai kuasa untuk menggunakannya. Item itu akan berbagi XP dengan pemakainya. Dengan cincin itu, Suho mendapatkan skill camouflage. Suho mengatakan, item yang mempunyai level dan stat dari pasukan bayangan akan diberikan kepada dirinya. Jika dirinya mendapatkan item yang lebih tinggi kualitasnya dari heroik, maka ia akan bertambah kuat lebih cepat. Dengan kemampuan ini, dirinya dapat mencapai ayahnya cepat atau lambat. Tiba-tiba, pasukan bayangan yang berada di dekat Suho dikalahkan satu persatu. Suho mengatakan, kalau seseorang mendekat kemari, muncul ledakan dan muncul Pak Baek di hadapan Suho. Pak Baek mengatakan, dirinya berlari ke sini setelah melihat pilar hitam yang besar. Suho mengatakan, monster yang dapat berbicara, apa yang dilakukannya di sini? Pak Baek mengatakan, dirinya bukan seekor monster. Dirinya adalah ketua Guild White Tiger, Baek Yunho. Dirinya mencium aroma darah yang kental dan siapa namamu? Suho mengatakan, dirinya bernama Sung Suho, seorang hunter yang ada di sini untuk menyelamatkan warga sipil. Dirinya adalah seorang yang dikejar oleh asosiasi hunter, tapi dirinya tidak bersalah. Pak Baek mengatakan, jadi Suho adalah orang itu. Suho sungguh berani muncul, mengingat Suho adalah seorang yang menjadi buronan dan dicurigai sebagai distributor Star Powder. Kebetulan dirinya mendapati anggota guildnya terluka karena Star Powder. Jika Suho tidak bersalah, bagaimana cara membuktikan itu? Suho mengatakan, kita dapat melanjutkan ini lain waktu. Dirinya sangat membutuhkan bantuan dan kebetulan Hunter Rank S ada di sini. Mari bergegas untuk menyelamatkan warga sipil. Seorang hunter harus mengutamakan keselamatan orang lain. Mendengar itu, Pak Baek teringat akan perkataan Sung Il-hwan. Sung Il-hwan mengatakan, jika kita ragu-ragu walau hanya sedetik saja, orang-orang dapat kehilangan nyawanya. Daripada merenungkan apa yang akan kita lakukan, lakukan dahulu apa yang dapat dilakukan, kemudian pikirkan bagaimana cara memperbaiki tindakan kita. Itulah tugas kita sebagai tim penyelamat. Pak Baek mengatakan, pantas saja nama itu tidak asing di telinganya. Sung Suho adalah nama cucu yang Kapten selalu banggakan. Kamu adalah cucu dari Kapten Sung Il-hwan. Seorang prajurit bertanya, Ketua tim, apakah mungkin bagi kita untuk menangani Awakener yang mengamuk? Dirinya mendengar kalau peluru tidak mempan terhadap mereka. Ketua tim mengatakan, apalagi yang dapat kita lakukan, kita hanya mengikuti perintah. Tapi keadaan kota sedikit aneh sekarang, sepertinya menjadi lebih sunyi. Pak Baek dan Suho menghajar semua tahanan yang mereka temui. Pak Baek mengatakan, sekuat ini walaupun mempunyai skill tipe summon, seperti yang diharapkan dari kebanggaan Kapten Sung Il-hwan. Suho berpikir, dirinya tak menyangka kalau ketua Guild White Tiger adalah junior kakeknya saat masih aktif menjadi pemadam kebakaran. Suho mengatakan, Pak Baek juga sangat menakjubkan. Hunter Rank S memang berbeda. Untuk sekarang, dirinya sudah membuat kebisingan dengan menghancurkan semua tempat seperti yang Pak Baek perintahkan. Tidakkah para tahanan akan bersembunyi mendengar itu? Pak Baek mengatakan, Suho sepertinya masih pemula dalam tim penyelamat. Tugas kita bukan untuk menangkap penjahat, tapi untuk menyelamatkan orang-orang. Semakin kita menunjukkan kehadiran kita, akan semakin sulit bagi para penjahat untuk bertindak. Ini adalah cara terbaik jika kita memikirkan keselamatan orang-orang. Suho berpikir, dari apa yang dikatakan Pak Baek, sepertinya ada benarnya juga. Dirinya hanya memikirkan cara mengalahkan para penjahat. Jadi inilah ketua guild yang tugasnya mengawasi seluruh anggota guildnya. Saat Pak Baek mengetahui Suho masih single, Pak Baek mengatakan, kebetulan anak perempuannya juga masih single. Ini adalah kesempatan untuk menjalin keluarga dengan Kapten Sung Il-hwan. Dari dalam helikopter, Pak Wu melihat Hunter Baek Miho berhasil mengumpulkan para hunter dan warga sipil untuk dievakuasi.
Saat Pak Wu tidak dapat mengkonfirmasi pasukan bayangan kawan atau lawan, Lim Taegyu berinisiatif untuk memusnahkan mereka semua bersama dengan para tahanan. Dengan menggunakan skillnya, Lim Taegyu mengunci semua pasukan di seluruh penjuru kota. Kemudian Lim Taegyu melepaskan panah yang menyebar dan menyerang semua target yang sudah terkunci. Pak Baek mengatakan, "Jangan khawatir, Lim Taegyu berada di pihak kita." Para Hunter Rank S datang sebagai bala bantuan dari Asosiasi Hunter. Sekarang para penjahat tidak akan leluasa bertindak di dalam kota. Saat melihat Suho, Lim Taegyu langsung mengeluarkan skillnya untuk menyerang Suho. Pak Baek langsung menangkap panah yang diarahkan kepada Suho. Lim Taegyu bertanya, mengapa Pak Baek bersama dengan buronan Asosiasi Hunter? Pak Baek mengatakan, sepertinya ada kesalahpahaman. Lim Taegyu mengatakan, Suho sudah menolak untuk berbicara, menolak panggilan asosiasi, dan melarikan diri. Sung Suho adalah penjahat. Pak Baek mengatakan, dirinya mengerti kalau Lim Taegyu kebingungan atas kejadian Lee Min Sung, tapi Suho di sini menyelamatkan orang-orang. Lim Taegyu melepaskan tembakan peringatan dan berkata, apa hubungan Suho dengan Pak Baek? Pak Baek mengatakan, sepertinya kata-kata saja tidak cukup. Dirinya akan menenangkan Lim Taegyu dahulu. Pak Baek dan Lim Taegyu mulai mengeluarkan auranya dan bersiap untuk saling bertarung. Tiba-tiba, lingkaran api muncul melingkupi mereka. Pak Choi mengatakan, semuanya harus menenangkan diri. Apa yang kalian lakukan di waktu krisis seperti ini? Pak Baek mengatakan, akhirnya dirinya dapat berbicara. Seperti yang kalian lihat, Suho adalah cucu dari seseorang kapten yang ia kenal. Dirinya yang akan menjamin Suho. Tapi yang lain tetap bersiaga dan tidak peduli dengan perkataan Pak Baek. Baek Miho mengatakan, hanya karena Suho ada hubungannya dengan seseorang yang ayahnya kenal, bukan berarti Suho tidak bersalah. Pak Choi mengatakan, dirinya setuju dengan Hunter Lim Taegyu. Tidak ada alasan untuk tidak menangkap penjahat yang mengkhianati kepercayaan kita. Lim Taegyu mengatakan, sepertinya Hunter yang lain mempunyai opini yang sama dengan dirinya. Apakah Pak Baek akan melindungi kriminal hanya karena perasaan pribadi saja? Mundur selagi kamu bisa, Baek Yeonhu. Jika tidak, dirinya akan menyerang Pak Baek lebih dahulu. Di saat Pak Baek sudah kehilangan harapan, tiba-tiba Pak Wu Jinchul berdiri di pihak mereka. Pak Wu Jinchul mengatakan, dirinya pikir semua ini perlu untuk dibicarakan dahulu. Dapatkah kamu membuktikan kalau kamu tidak bersalah, Hunter Sung Suho? Pak Wu berpikir, mengapa dirinya mendapatkan kembali ingatannya yang lama? Mungkin Hunter Sung Jinwoo tahu kalau dia akan meninggalkan posisinya di dunia suatu hari nanti untuk menjaga dunia dari kehancuran, untuk perang yang akan datang, dan untuk Suho yang bertarung sendirian. Pak Wu mengatakan, Hunter Sung Suho, dapatkah dirimu membuktikan kalau kamu tidak bersalah? Suho tampak ragu menjawab pertanyaan Pak Wu. Pak Choi mengatakan, Ketua Wu, dirinya pikir kalau ini bukan tempat untuk berbicara. Suho sudah mempunyai riwayat melarikan diri. Meskipun Suho menyelamatkan orang-orang, Suho harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Suho menipu asosiasi dengan pendaftaran palsu, dan dia selalu mengikuti setiap penyerangan yang berhubungan dengan Star Powder. Dan juga, Suho sudah membunuh Lee Min Sung. Lim Taegyu mengatakan, seperti perkataan Pak Wu, hukuman bagi Suho sudah semestinya diputuskan. Kita harus menangkap Suho lebih dahulu. Pak Wu berpikir, semua orang memutuskan untuk menangkap Suho, tapi bukankah Suho punya alasan mengapa dia melakukan semua ini? Meskipun dirinya kehilangan semua kepercayaan yang sudah dibangunnya sampai saat ini, dirinya harus berada di pihak Suho. Pak Wu mengatakan, Suho tiba lebih cepat daripada siapapun dan menolong rakyat sipil. Menahannya akan sedikit kasar sepertinya. Pak Choi berpikir, dirinya sudah mengenal Pak Wu untuk waktu yang lama, tapi ini pertama kalinya ia melihat Pak Wu membuat keputusan yang salah. Tidakkah Pak Wu melihat kalau Hunter Lim Taegyu sudah siap untuk bertarung kapanpun? Atau Pak Wu mempunyai alasan untuk melindungi Suho, sampai-sampai siap untuk berselisih dengan Guild the Reaper? Suho mengatakan, semuanya tidak perlu untuk bertarung. Ia akan membuktikan kalau dirinya tidak bersalah, walaupun metodenya akan sedikit kasar. Lim Taegyu langsung melepaskan panah mengenai pundak Suho. Tapi bayangan Suho juga mengenai Lim Taegyu. Di ujung bayangan Suho terdapat kunci yang mengembalikan ingatan mereka yang terhapus. Lim Taegyu terjatuh
menahan banyaknya ingatan yang kembali kepadanya. Beru berpikir, apakah Suho mencoba untuk mengembalikan semua ingatan mereka? Suho berpikir, jika hunter yang mengalami era yang sama dengan ayahnya mendapatkan ingatannya kembali, mereka akan mendengarkan apa yang akan ia katakan. Untuk mewujudkan agar hal itu terjadi, Hunter Choi Jong-in harus mendapatkan kembali ingatannya. Pak Choi mengatakan, tiba-tiba saja Suho langsung menyerang dirinya. Seperti yang Hunter Lim Tae-gyu katakan, Suho memang berbahaya. Suho menerobos pilar api itu, tapi baik Miho dan Park Do-jin menyerangnya. Tapi bayangan yang memegang kunci sudah menyentuh badan Pak Choi. Seketika ingatan lama Pak Choi kembali kepadanya. To Suho mengatakan, dirinya sudah melakukan apa yang ia bisa. Sekarang, dirinya hanya harus menunggu. Lim Tae-gyu mengatakan, ingatan apa ini? Terasa seperti ia mengingat kembali memori yang terlupakan. Pak Choi mengatakan, jadi dirinya melupakan sesuatu yang seperti ini. Dapatkah Suho menjelaskan apa yang dilakukannya kepada kita? Suho mengatakan, betapa melegakan, akhirnya kita dapat berbicara. Itu adalah ingatan kalian semua sebelum dunia diputar ulang. Dunia ini sudah diputar ulang sekali. Itulah mengapa dunia dapat mempertahankan kedamaian sampai bencana terjadi. Pak Choi mengatakan, apakah ini ada sangkut pautnya dengan Hunter Sung Jin-woo? Suho mengatakan, Pak Choi memang sangat hebat, langsung mengaitkan semuanya dengan ayahnya setelah ingatannya kembali. Dirinya tidak tahu apapun tentang ayahnya yang seorang hunter. Dirinya hanya tahu kalau ayahnya selalu menanggung semuanya sendirian. Saat kita sedang berbicara sekarang, ayahnya sendirian sedang menahan kekuatan dari angkasa luar yang akan menyerang bumi. Dan dirinya juga bertarung di sini untuk membantu ayahnya. Pak Wu mengatakan, apa yang dikatakan Suho adalah kebenaran. Dirinya juga seorang hunter yang memiliki ingatan dari dunia sebelumnya. Itulah alasan mengapa dirinya dengan cepat membuat asosiasi hunter saat bencana terjadi. Semua itu karena ingatan lamanya saat menjadi hunter. Mari kita dengar apa yang akan Suho katakan selanjutnya. Invasi dari dewa dunia luar, Itarim. Utusan Itarim yang saat ini sudah berada di bumi, dan stimulan yang utusan Itarim sebarkan, Star Powder. Semua kejadian yang terjadi sampai saat ini, semua berhubungan dengan utusan Itarim. Pak Wo mengatakan, mengapa Suho tidak memberitahu kita sebelumnya? Suho mengatakan, dirinya merasa, jika keberadaannya diketahui oleh utusan Itarim, dirinya akan menjadi kelemahan untuk ayahnya. Jadi ia tidak akan mengungkap dirinya sendiri, sampai ia menjadi cukup kuat. Pak Wu bertanya, kalau begitu, Suho juga seorang hunter yang dapat naik level seperti Hunter Sung Jin-woo. Suho membenarkan apa yang Pak Wu katakan. Pak Choi mendekati Suho dan berkata, apakah Suho tahu kalau Hunter Cha Hae-in dulunya adalah anggota dari Guild The Hunter? Suho baru tahu kalau ibunya dulu juga seorang hunter. Park Do-jin berpikir, langkah yang sangat berani, Sung Suho. Melihat bagaimana Suho mengungkapkan dirinya tanpa mengetahui identitasnya, apakah Suho berpikir dapat bertumbuh lebih cepat darinya? Suho adalah seseorang yang dengan berani dan tanpa rasa takut untuk maju saat keputusan sudah dibuat. Suho akan menjadi halangan saat terjadi perang besar. Dirinya tidak dapat membiarkan Suho berbuat semaunya. Ia berharap pecahan selanjutnya akan cepat sampai. Pak Baek mengatakan, sepertinya kesalahpahaman Suho sudah diselesaikan, tapi dirinya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suho mengatakan, memang cukup membingungkan jika tidak mengetahui intinya. Kalau begitu, dirinya akan membuka kembali ingatan dari dunia sebelumnya untuk semua orang yang ada di sini. Baek Miho mengatakan, meskipun dunia berubah setelah bencana, sesuatu yang ajaib seperti itu tidak masuk akal. Ayah, tidakkah ini akan berbahaya? Pak Baek mengatakan, ia mempercayai Suho. Setelah ingatan kembali kepada Pak Baek, sambil meneteskan air mata, Pak Baek berkata, ingatan yang selama ini ia lupakan terasa begitu hangat. Park Do-jin berpikir, jadi dunia ini sudah pernah diputar kembali. Kunci itu tidak akan bereaksi terhadap dirinya, yang bukan dari dunia ini. Tapi jika itu terjadi, kemungkinan besar dirinya akan dicurigai. Haruskah dirinya memulai perang menggunakan pengikut yang sudah ia kumpulkan? Meskipun dirinya mempunyai 1000 pengikut, dengan kekuatannya yang sekarang, sepertinya kerusakannya hanya seperti kejadian di penjara.
Setelah menyentuh kunci itu, Baek Miho mengatakan kalau ia tidak merasakan apa-apa. Suho mengatakan seharusnya Baek Miho mendapatkan kembali ingatannya di dunia sebelumnya. Beeru mengatakan semua itu mungkin saja. Akan ada yang lain seperti Baek Miho yang tidak dapat memulihkan ingatannya. Di dunia sebelumnya, terjadi sekitar 20 tahun lalu. Jika dibandingkan dengan dunia sekarang, 20 tahun lalu di sini tidak ada mana. Tidak aneh kalau ada faktor lain yang muncul. Dengan kata lain, ia rasa Baek Miho tidak terlahir di dunia sebelumnya. Saat Park Dojin menyentuh kunci itu, ia mengatakan kalau dirinya juga tidak merasakan apa-apa. Suho berpikir, bahkan Park Dojin juga tidak ada di dunia yang lama. Baek Miho bertanya, "Ayah, apakah dirinya benar-benar tidak terlahir di dunia sebelumnya?" Pak Baek kebingungan menjawab pertanyaan anaknya. Pak Wu mendekati Suho dan berkata, "Inilah kedamaian yang Hunter Sung Jinwoo berikan. Tak terhitung berapa banyak orang yang tidak pernah terlahir di dunia sebelumnya, sekarang ada dan menikmati hidup mereka." Suho mengatakan, "Semuanya, jika dewa asing menyerang dengan keadaan kita yang sekarang, dunia ini sudah pasti hancur. Dapatkah kalian membantu dirinya?" Diberitakan kalau insiden pelarian tahanan dari penjara di Jisan akan segera berakhir. Hanya 1% dari para tahanan yang dapat diidentifikasi. Dengan respon cepat dari Asosiasi Hunter, keadaan dapat diamankan dengan singkat. Orang-orang yang ada di tempat kejadian bersaksi, jika bayangan berbentuk manusia tidak muncul, kehancuran akan lebih besar. Kita juga mendapatkan informasi kalau bayangan berbentuk manusia itu adalah salah satu skill dari seorang hunter. Dan telah dikonfirmasi kalau skill itu milik seorang hunter rank E bernama Sung Suho. Hunter Sung Suho yang tiba di tempat kejadian sebelum siapapun tiba untuk menolong warga sipil, bersaksi kalau dia mengalami pembangkitan kedua di saat kritis. Di saat dia mengorbankan dirinya sendiri demi menolong orang lain, dia mendapatkan kekuatan untuk melindungi orang-orang dengan pembangkitan kedua. Hunter Sung Suho menjadi pahlawan yang menyelamatkan banyak orang. Suho mengatakan, apakah ini berita bohong tentang pembangkitan ulang? Pak Wu mengatakan, kita sudah berdiskusi dan mengirimkan hal itu ke media. Pembangkitan ulang memang langka, tapi bukan berarti tidak ada. Jadi orang-orang pasti akan menerima itu. Tapi dirinya tidak berniat untuk menyembunyikan itu. Apakah Suho tidak berpikir apa yang akan terjadi jika satu dunia mengetahui kalau Suho adalah hunter yang dapat naik level? Hanya akan ada kekacauan terjadi karena semua itu tidak sesuai aturan. Semua orang akan menilai Suho sebagai irregular. Suho mengingat kembali 3 tujuan yang ia ingin capai. Suho mengatakan, pertama adalah pertumbuhannya. Ia ingin agar semuanya membantu dirinya naik level untuk menjadi cukup kuat bertarung bersama ayahnya. Yang kedua, mengumpulkan semua hunter untuk melawan dewa asing. Yang ketiga, melenyapkan utusan Itarim. Setelah dirinya memenuhi 3 tujuannya itu, dirinya berencana untuk membantu ayahnya yang sedang bertarung sendirian. Pak Choi mengatakan, jika Suho ingin mengumpulkan kekuatan di dunia ini untuk melawan Itarim, Suho harus lebih dari sekedar antusias. Berhati-hatilah dengan citra Suho di muka publik dan berpikir bagaimana cara menggerakkan hati orang-orang ke arah yang Suho inginkan. Suho mengatakan, melihat Pak Choi memberikan nasihat, dirinya menganggap kalau kalian semua akan membantu dirinya. Pak Baek mengatakan, Suho adalah cucu dari Kapten Sung Il-hwan dan anak dari Hunter Sung Jinwoo. Tapi di atas itu semua, tindakan Suho menggerakkan hatinya. Guild White Tiger akan membantu Suho. Pak Choi mengatakan, meskipun Hunter Sung Jinwoo kesulitan menghadapi Itarim dan ia tidak tahu apakah dirinya bisa membantu, tapi dirinya tidak akan berdiam diri melihat bumi dihancurkan. Guild The Hunter juga akan membantu Suho. Pak Wo berpikir, Suho berhasil meyakinkan Baek Yeonhu dan Choi Jong-in. Yang tersisa tinggal Lim Taegyu. Lim Taegyu mengatakan, apakah benar Suho yang membunuh Lee Min-sung dan apa alasannya? Suho mengatakan, benar, dirinya lah yang membunuh Lee Min-sung. Lee Min-sung dirasuki oleh utusan Itarim dalam efek Star Powder. Dirinya sudah mengkonfirmasi kalau Lee Min-sung bekerja sama dengan Itarim, jadi dirinya berusaha mencari informasi darinya. Dirinya juga tidak tahu alasan Lee Min-sung bekerja sama dengan Itarim. Lim Taegye berpikir, dirinya sudah tahu kalau Suho tidak melakukan hal yang salah. Mengapa juga ia menanyakan pertanyaan itu? Suho mengatakan,
Apakah Hunter Lim bertanya-tanya tentang saat terakhir Lee Min Sung? Di saat terakhirnya, Lee Min Sung tertawa. Dirinya tidak tahu mengapa dia melakukan hal itu. Apakah karena kepuasan atau kekosongan setelah menyerah atas segalanya? Dirinya dapat merasakan kepahitan dalam tawanya. Yang ia lihat dengan jelas di saat terakhirnya, Lee Min Sung tidak kehilangan dirinya sendiri. Lim Tae-gyu mengatakan Guild the Reaper juga akan bekerja sama. Pak Wo berpikir, dengan ini, Suho mendapatkan dukungan dari 3 guild besar. Ketulusan Suho pasti menggerakkan hati mereka. Suho mungkin bukan Hunter Sung Jin Woo, tapi di saat yang sulit, mengingatkan dirinya akan Hunter Sung. Dirinya tidak sabar melihat angin apa yang akan Suho bawa dalam medan perang. Saat Suho mulai menjelaskan rencananya, mereka semua berpikir sepertinya rencana Suho akan membawa medan berdarah bagi asosiasi Hunter. Di dalam dunia bayangan, Suho sedang berlatih menyelesaikan quest harian dari Amut. Amut mengatakan, pada awalnya, Suho sangat kesusahan, tapi sekarang Suho bahkan dapat berlatih sendiri. Suho mengatakan, dirinya sudah terbiasa dengan itu, bahkan jika ia tidak berlatih, badannya akan terasa ngilu. Esil berpikir, rasanya Suho sudah banyak berubah sejak terakhir bertemu, tidak hanya fisik atau mana, tapi juga udara di sekitarnya. Suho mengatakan, sekarang ia akan pergi karena ada sesuatu yang harus dirinya kerjakan di luar sana. Dirinya mungkin akan lebih sibuk mulai dari sekarang. Ia berencana menyelesaikan Field Type Dungeon. Dirinya berbicara dengan petinggi di asosiasi Hunter kemarin. Sebagai pencegahan terhadap pabrik Stardust, mereka ingin dirinya menyelesaikan Field Type Dungeon. Guild yang lain akan menentang dengan keputusan ini, jadi kondisinya sudah ditetapkan untuk dijalankan. Untuk memenuhi kondisi itu, ia harus terus bergerak. Esil mengatakan, kalau begitu kita akan membantu Suho. Kita juga akan ikut sekarang, bukan? Suho mengatakan, baiklah, jika ia membutuhkan bantuan, mereka akan dipanggil. D-Rank Field Type Dungeon, Kachisan Field. Baek Miho mengatakan apa yang dipikirkan oleh ketua guild kita. Menyerahkan kepemilikan Field Type Dungeon kepada individual, ini akan menyebabkan penurunan pada pemasukan guild. Perjanjian macam apa yang ditawarkan oleh Hunter Sung Suho? Dan mereka juga tidak menugaskan kita, Hunter rank A dan di atasnya. Mereka malah memanggil kita untuk memenuhi kuota anggota. Sung Ki-hun mengatakan dirinya berpikir kalau ini sedikit menarik. Hunter Sung Suho mengklaim kalau dia dapat mengerjakan semua 3 tugas, penyerangan, menambang, dan mengumpulkan, semuanya dilakukan sendirian. Baek Miho berpikir, dirinya tidak percaya kalau ayahnya percaya begitu saja, dengan omong kosong ingatan dari dunia sebelumnya. Sung Ki-hun berpikir, Hunter yang dapat terus bertambah kuat, mari buktikan jika perkataan ketua Guild Choi Jong-in adalah benar. Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Mereka tahu kalau Suho baru beberapa jam saja, apakah itu pertanda dungeon sudah diselesaikan? Dari kejauhan, muncul Sung Suho bersama pasukan bayangan. Suho mengatakan, terima kasih karena sudah menunggunya. Melawan bos tidak lama, tapi menambang magic crystal membutuhkan waktu. Dirinya ingin menyelesaikan 3 tempat lagi hari ini. Mari kita menuju dungeon selanjutnya. Pak Choi mengatakan, guildnya sudah menyerahkan semua hak kepemilikan Field Type Dungeon kepada Suho. Apakah itu keputusan yang tepat? Sumur yang tak berdasar menyediakan magic crystal dan monster material secara permanen. Pak Baek mengatakan, kamu benar-benar rakus akan uang. Jika dunia dihancurkan oleh Itarim, dungeon dan uang tidak berarti lagi. Pak Choi mengatakan, tapi ini terasa aneh. Yang secara agresif mendorong penyerahan Field Type Dungeon adalah ketua guild yang memiliki paling banyak. Ia rasa Lim Tae-gyu merasa bersalah. Lim Tae-gyu mengatakan, sejauh ini pabrik Stardust ditemukan di dalam Field Type Dungeon. Jika kita dapat melenyapkan obat yang mengubah Lee Min Sung, ia rasa akan sangat sepadan. Pak Choi mengatakan, tapi bagaimana jika dalam keadaan terburuk, penjajah dari dunia lain membawa monster seperti yang dulu? Apakah kita dapat melakukan sesuatu? Pak Wo mengatakan, kalian tidak biasanya khawatir. Ini bukan sesuatu yang dapat kita hindari jika kita mau. Jika itu Suho, dia akan mengatasi itu. Sebelumnya, Pak Choi berkata, Hunter seperti Baek Miho atau Park Dojin yang tidak mempunyai ingatan dari dunia sebelumnya tidak akan percaya tentang invasi dunia lain.
meyakinkan mereka tidak akan mudah. Pak Wu mengatakan hanya ada satu cara untuk membujuk mereka, hunter tingkat nasional. Thomas Andre dari Amerika Serikat, Liu Zigang dari China, Siddharth Bachchan dari India. Para hunter ini adalah keberadaan yang tidak biasa, yang kekuatannya setara dengan sebuah negara. Banyak hunter tertarik akan kekuatan mereka. Jika Suho dapat mencapai hunter tingkat nasional atau bahkan melampauinya, itu saja sudah menjadi hal yang paling meyakinkan. Suho mengatakan, kalau begitu di bulan depan dirinya akan menjadi hunter kuat yang dapat meyakinkan hunter yang lainnya. Pak Wo mengatakan, kalau begitu mari kita fokus akan pertarungan yang ada di depan kita sekarang, untuk pertumbuhan Suho. Suho bersama dengan pasukan bayangan terus menyelesaikan field type dungeon dengan kecepatan yang fantastis. Kang Si-hun mengatakan, Hunter Baek Miho, apakah kita benar-benar menyaksikan ini? Baek Miho mengatakan, dirinya juga ingin bertanya pertanyaan yang sama. Kang Si-hun mengatakan, hanya dalam 2 hari, Suho sudah menyelesaikan dan menambang 6 field type dungeon. Melakukan semuanya sendirian sudah cukup menakjubkan. Tapi di atas itu semua, dengan setiap dungeon yang dia selesaikan, mana Suho terus meningkat. Sepertinya hunter yang dapat bertambah kuat benar-benar ada. Suho berpikir, status yang mengukur magic power adalah MP. Saat mananya meningkat, Shadow Authority menjadi semakin mudah digunakan. Beru mengatakan, dapatkah dirinya membantu? Biarkan dirinya membandingkan mana antara Suho dan hunter rank S dengan bulu mata yang panjang itu. Suho mengatakan, tidak usah Beru. Dirinya pikir, ia sudah sebanding. Saat Suho kembali ke rumahnya, Suho menyadari kalau ada seseorang di dalam rumahnya. Saat Suho masuk semakin dalam, ia melihat seseorang menunggu dirinya. Orang itu mengatakan, jika keluargamu ada di rumah, ia akan membuat Suho merasakan apa yang dirinya rasakan. Jadi akhirnya kamu pulang, Sung Suho. Saat melihat orang itu, Suho berpikir, orang ini adalah Hwang Dongso, Awakener rank S. Dirinya juga teringat akan pesan dari Pak Wu. Hwang Dongsu adalah adik kandung Hwang Dongsuk, dalang dari kejadian penjara di Jisan. Ada rumor yang beredar kalau Hwang Dongsu yang merancang kejadian itu untuk membebaskan Hwang Dongsuk. Sejak kejadian itu Suho menjadi pahlawan, mungkin saja dia akan mengejar Suho. Hwang Dongso adalah rang S terkuat di Korea. Seperti permintaan Suho, dirinya tidak akan menempatkan penjagaan, tapi Suho harus lari jika bertemu dengannya. Suho mengatakan, apakah kamu ada di sini untuk membalaskan dendam kakakmu, bukan dirinya yang membunuhnya. Hwang Dongsuk dibunuh oleh seseorang yang bernama Kang Tae-shik. Hwang Dongsoo mengatakan, dirinya tidak peduli. Ia datang ke sini bukan untuk membalaskan dendam kakaknya. Dirinya hanya kesal karena Suho mengacaukan rencananya. Suho mengatakan, kalau begitu, mari pindah ke tempat lain. Dongso mengatakan, mengapa dirinya harus menuruti Suho? Suho menghantam tembok rumahnya dan alarm rumah menyala dengan kencang. Suho mengatakan, pamannya adalah seorang yang mudah khawatir, jadi dia memasang alarm ini untuk menjaga dirinya. Tidak akan sampai 5 menit untuk penjaga dan hunter tiba di tempat ini. Apakah Dongso masih tidak ingin pindah? Akhirnya mereka pindah ke suatu bangunan terbengkalai. Dongso mengatakan, melihat Suho yang tidak takut kepada dirinya, berita tentang Reawakening sepertinya benar. Apakah Suho mendapat rank S atau semacamnya? Suho mengatakan, dirinya tidak tahu sampai diukur ulang. Tapi ia ingin bertanya, bagaimana cara Dongso mendapatkan Star Fragment? Dongso mengatakan, apakah Suho membutuhkan obat itu? Mengapa juga dirinya memberitahu Suho? Benda itu sangat sulit didapat belakangan ini. Hanya bajingan lemah yang bergantung pada obat itu. Suho pasti bersemangat setelah mendapatkan rank S karena keberuntungan. Tapi biarkan dirinya mengajarkan sesuatu yang Suho belum paham. Tidak semua rank S adalah sama. Suho berpikir, Dongso terlihat lebih kuat daripada Lee Min-sung. Ini adalah pertama kalinya ia bertarung melawan rank S. Suho langsung maju menyerang, tapi Dongso menggunakan batu yang diinjaknya untuk menghentikan Suho. Dongso mengatakan, apakah Suho serius ingin beradu pukulan dengannya saat Suho hanyalah seorang summoner? Keluarkan manusia hitam atau apapun itu. Suho menendang kepala Dongso dengan keras, tapi Dongso tampak tidak terluka dan mengatakan kalau serangan Suho geli-geli. Dongso terus maju dan menyerang Suho dengan membabi buta. Dongso mengatakan,
Apakah Suho mencoba mengalahkan dirinya hanya dengan kekuatan fisik? Bahkan jika Suho menggunakan skill yang dipunya, tetap tidak mungkin terjadi. Suho berpikir, dirinya dapat merasakan perbedaan kekuatan di antara mereka. Tapi, ia tidak merasakan tekanan yang sama seperti waktu itu. Saat Suho lengah karena berpikir, Dongso menghajar Suho sampai keluar dari gedung. Tapi sebuah pedang bayangan menancap di tangan Dongso. Suho mengatakan, sepertinya sedikit sulit melawan rank S tanpa skill apapun. Sejujurnya, ia akan memasukkan poin status yang disimpannya ke dalam kekuatan. Kalau begitu, dirinya akan lebih serius mulai dari sekarang. Mari kita mulai ronde kedua, Hwang Dongso. Dirinya akan bertarung dengan kekuatan penuhnya sekarang. Tiba-tiba, Dongso ketakutan melihat bayangan hitam yang Suho keluarkan. Ingatan Dongso di dunia sebelumnya kembali. Jinwoo mengatakan, bagaimana dengan nama Grid semenjak kamu mati karena serakah? Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu menyukainya, Hwang Dongso? Suho merasa penampilannya terlalu mencolok dan mematikan tampilan item. Sedangkan Hwang Dongso terlihat sedang ketakutan, memorinya di kehidupan sebelumnya mulai kembali secara perlahan. Dongso berpikir, dirinya harus menghindari melihat bayangan hitam darinya. Ingatan seseorang mulai mengalir dalam pikirannya. Tidak, itu bukan ingatan milik orang lain. Itu adalah miliknya. Ia tahu nama orang yang memandang rendah dirinya. Hwang Dongso mengatakan, dirinya benar-benar melupakan hal itu sampai sekarang. Sung Jinwoo. Suho mengatakan, mengapa dia bisa tahu nama ayahnya? Beru mengatakan, Grid. Sepertinya dia mengingat kembali memori dari dunia sebelumnya. Hwang Dongso tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Sung Jinwoo di dunia sebelumnya. Sebenarnya, dia mati di tangan Jinwoo dan menjadi pasukan bayangan dengan nama Grid. Mungkin saja Dongso baru saja mengingat kembali semua memori itu walau tanpa kunci. Pak Woo Jinchul juga mengingat kembali memori dunia sebelumnya dengan tanpa kunci, dan sepertinya hal itu mungkin saja terjadi pada Hwang Dongso juga. Hwang Dongso mengatakan, Sung Jinwoo, Sung Suho. Kalau dipikir-pikir ada foto keluarga dari bajingan itu. Sung Suho pasti anak dari Sung Jinwoo. Tapi mengapa Sung Jinwoo sudah tidak aktif sebagai hunter di dunia ini? Apakah ada alasannya kalau Sung Jinwoo tidak melakukan pergerakan saat ini? Manusia hitam itu pasti adalah hasil dari skill Necromancer yang dulunya Sung Jinwoo gunakan kepada dirinya. Walaupun Sung Suho mempunyai kemampuan yang sama, dia hanya seorang bocah. Dirinya dihadapkan dengan kesempatan yang sempurna ini. Itu samar-samar, tapi ia mengingatnya. Hari di mana ia menjadi budak dan melayani Sung Jinwoo. Sensasi yang mendorong dirinya untuk tunduk kepadanya. Harga untuk semua momen yang memalukan itu akan dibayar dengan nyawa anaknya. Sung Suho mengatakan, apakah ada yang salah? Kamu terlihat ketakutan, Hwang Dongso. Hwang Dongso berpikir, orang ini bertambah kuat secara instan. Suho berpikir, status amplification dari item bayangan. Semua item bayangan yang ia ciptakan melalui perburuan di field dungeon dan mekanisme pemanggilan yang memperbolehkan dirinya memanggil secara langsung tanpa harus membuka inventorinya. Jadi, dirinya dapat menggunakan mereka seperti ini. Hwang Dongso berpikir, Suho dapat dengan bebas mengganti senjatanya di tengah pertarungan. Apakah Sung Jinwoo pernah mempunyai kemampuan seperti itu? Beru berpikir, rasanya raja kecil bertambah kuat seiring dengan berjalannya pertarungan. Bukan hanya levelnya, tapi juga skill dan strategi yang tidak dapat dijelaskan. Rajaku, jika dirinya dapat mengungkapkan pendapatnya, dirinya percaya jika waktunya raja kecil berdiri di sampingmu, tidak akan lama lagi. Hwang Dongso merasa terdesak dan menghancurkan lantai di bawahnya. Hwang Dongso berpikir, dirinya tak menyangka kalau bocah itu akan sekuat ini. Ia harus mundur dan mengatur ulang strateginya untuk sekarang. Ini bukan melarikan diri, ini adalah persiapan untuk memastikan kalau dirinya akan membunuh Suho di lain waktu. Ia akan menyerang Suho di saat dia lengah, atau mungkin dirinya akan menculik orang terdekatnya. Tidak peduli seberapa kuat dia, itu tidak akan berarti apa-apa. Hwang Dongso terkena telak serangan Suho, dan sebuah pedang bersarang di pundaknya. Hwang Dongso mengatakan, apakah Suho akan menjadikan dirinya budak juga? Coba saja, dirinya akan melawan dengan segala yang ia punya dan membunuh kamu berdua. Sung Suho dan Sung Jinwoo. Suho mengatakan, betapa besar ambisi yang kamu punya.
Jika kamu tidak dapat mengalahkan dirinya, Dongso tidak akan pernah mencapai ayahnya. Coba saja sesukamu. Dirinya ragu kalau Dongso akan punya kesempatan selanjutnya. Suho mengatakan, kalau dipikir Hwang Dongso mengingat memori kehidupan sebelumnya tanpa kunci, itu menunjukkan seberapa dia membenci ayahnya. Beru, apa yang kamu pikirkan saat menjadi pasukan bayangan? Beru mengatakan, ia pikir itu sebuah kehormatan, kalau dirinya dapat melayani Shadow Monarch. Suho berpikir, menjadi pasukan bayangan itu seperti hukuman saja, karena mereka terikat untuk bertarung selamanya sebagai prajurit yang setia. Setiap pasukan bayangan mempunyai kemampuan untuk memilah keadaan dan beraksi sendiri. Tapi untuk Shadow Equipment, hanya kemampuan mereka saja yang tertanam. Jika jiwa mereka menghilang, hanya meninggalkan karma yang tertinggal di tubuhnya. Suho mendekat dan mengekstrak Hwang Dongso. Muncul notifikasi, Shadow Extraction telah gagal. 2 kesempatan tersisa. Saat Suho mengekstrak untuk kedua kalinya, gagal juga, seperti yang pertama. Beru mengatakan, Grid, kamu bajingan. Beraninya kamu menolak raja kecil. Kamu hanya seorang prajurit. Suho mengatakan, pasti masih ada sisa keinginannya yang tertinggal. Silahkan saja, melawan sebisamu. Tidak peduli seberapa dalam kebencianmu, dirinya tidak berniat untuk memahami orang jahat sepertimu. Yang dirinya butuhkan sekarang hanyalah kekuatan. Bahkan jika dirinya harus memaksakan ini, ia akan memastikan Hwang Dongso menggunakan kekuatannya untuk melindungi dunia. Pak Choi mengatakan, ledakan terjadi di bangunan terbengkalai itu. Pak Wu mengatakan, bangunan itu dekat dengan rumah Suho. Jika Suho sedang bertarung dengan penyusup, kita harus bergegas. Setelah alarm dalam rumah Suho berhenti, tidak ada seorang pun di sana. Bahkan ada retakan di dinding rumah. Tidak diragukan lagi kalau ada penyusup di sana. Suho mengatakan, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Sepertinya asosiasi Hunter mendapatkan peringatan alarm rumahnya. Hwang Dongso, penjahat rank S, yang datang ke rumahnya. Pertarungannya sangat sengit, tapi dirinya berhasil mengakhiri pertarungan itu. Dan dirinya lah yang menang. Asosiasi Hunter Korea, Mana Testing Facility. Seseorang keluar dengan lesu dan temannya berkata, bersemangatlah. Rank D tetap dapat menjadi penambang. Kamu tidak perlu meresikokan nyawamu di dalam gate. Kim Pan Seok, seorang pengangguran Awaken berpikir, dirinya mendapatkan feeling yang bagus kali ini. Dengan banyaknya rank rendah, kemungkinan dirinya akan mendapatkan jackpot. Dirinya tidak perlu menjadi rank S. A atau B juga tidak masalah. Jika ia mendapatkan itu, hidupnya akan berubah seluruhnya. Selanjutnya adalah dirinya. Jika orang ini mendapatkan rank rendah, ia akan mendapatkan rank yang tinggi. Tolong, apa saja tapi rank E. Kim Pan Seok, hasil pengukuran, rank E. Para wartawan dikejutkan dengan berita kelahiran rank S baru di Korea. Mereka mengenali Suho sebagai pahlawan dari kejadian penjara Jisan dan Hunter yang dibangkitkan kembali. Pak Wo mengatakan, seperti yang diperkirakan, Suho mencapai rank S seperti yang dijanjikan. Pak Choi mengatakan, dengan kecepatan Suho berkembang, dia mungkin akan menjadi hunter tingkat nasional. Dengan ini, pondasi sudah diletakkan. Sekarang, waktunya untuk langkah selanjutnya. Menyelesaikan setiap field type dungeon yang tersisa di Korea. Dan di atas itu semua, mengumpulkan kekuatan dari hunter di seluruh dunia. Semua itu untuk membantu hunter Sung Jinwoo, tapi sulit untuk diperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pak Baek mengatakan, saat kita menyelesaikan tugas kita, ada masalah yang sebenarnya. Utusan Itarim tidak akan tinggal diam. Pak Wu mengatakan, walaupun Stardust sudah dilarang oleh asosiasi, berevolusi menjadi Star Powder dan terus menyebar. Mereka menghindari setiap investigasi, seakan-akan mereka tahu setiap pergerakan asosiasi. Jika mereka bersembunyi di antara kita harus mempersempit siapa yang benar-benar dapat dipercaya. Musuh kita lebih licik dari yang kita bayangkan. Di dalam dungeon, terlihat para pengikut Itarim sedang melakukan penyerangan. Park Dojin memerintahkan mereka semua untuk berkumpul dan berpikir, tidak seperti Lee Min-sung, Hunter rank A, tidak lagi dapat menahan Star Fragment. Masalahnya,
Fragmen itu belum berevolusi ke rank yang lebih tinggi. Sejak Suho menjadi rank S, dia dengan agresif memperluas teritorinya. Sejak hari itu, Suho bekerja sama dengan guild yang lain. Suho sedang menantang dirinya, siapa yang merekrut lebih banyak hunter kuat, dialah yang menang. Dengan hunter rank S di bawah kendalinya, merekrut lebih banyak pengikut akan tidak berguna. Jika dirinya berhadapan dengannya secara langsung, apakah ia dapat menang? Pada saat ini, dengan perkembangannya yang tidak diketahui, bahkan dengan menggunakan seluruh pengikutnya, kemenangan tidak dapat dipastikan. Saat pecahan keempat tiba, dirinya akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tujuannya untuk mendapatkan Authority of Darkness. Pada saat itu, ia akan berfokus kepada Sung Suho. Dirinya sangat ingin memenangkan pertarungan ini. Saat pecahan kelima tiba, ia akan mendapatkan kekuatan itu. Tiba-tiba muncul seorang hunter dan berkata, "Apakah benar kamu Hunter Park Dojin?" Dirinya tak menyangka akan bertemu dengan kamu di dalam dungeon. Ia terpisah dari partinya. Tiba-tiba Park Dojin langsung menyerang dan berkata, "Dungeon ini adalah milik Guild the Reaper. Hunter lain tidak diperbolehkan untuk masuk. Siapa kamu sebenarnya?" Hunter itu mengatakan, insting yang tajam. Bukankah terlalu berlebihan, menyerang tanpa peringatan? Tidakkah kamu diajarkan tata krama di tempat asalmu? Hunter Park Dojin, atau haruskah ia memanggil utusan Itarim? Dirinya bernama Arsha, penghuni dunia lain, yang ada di sini untuk menawarkan utusan Itarim, kontrak kerjasama. Park Dojin berkata, "Siapa kamu?" Arsha mengatakan, dirinya adalah penghuni dari dunia ini, dan ia datang untuk menawarkan proposal. Park Dojin mengatakan, bagaimana Arsha menemukan dirinya. Arsha mengatakan, itu hanya kebetulan. Dirinya sedang menginvestigasi asal mula stimulan yang bernama Stardust. Jadi dirinya mendekati Lee Min-sung sebagai distributornya. Tapi dalam prosesnya, ia menemukan kalau ada seseorang yang dipanggil sebagai utusan dari Itarim. Anak buahnya berspesialisasi dalam mengumpulkan informasi. Para pengikut Itarim langsung menyerang Arsha, tapi tampaknya Arsha masih baik-baik saja. Arsha mengatakan menyerang dirinya tidaklah berguna. Ini hanya sebuah klon. Park Dojin sepertinya takut kalau dirinya akan mengekspos identitasnya ke publik. Jangan khawatir, dirinya di sini untuk membantu. Ini adalah hadiah untuk membuktikan kalau dirinya berguna. Ia memperkuat Star Fragment yang bersikulasi di market. Bahkan kamu dapat mencuci otak Awakener Rank S dengan ini. Park Dojin berpikir, api dari Miss Burn tampak lebih kuat dan lebih stabil. Ternyata Arsha dapat menstabilkan sihir yang rumit itu. Arsha mengatakan dirinya akan menyediakan Star Fragment yang diperkuat untuk Park Dojin mulai dari sekarang. Sebagai gantinya, kalahkan Sung Suho dan Shadow Monarch bersama-sama. Park Dojin mengatakan, mengapa Arsha membantu dirinya yang merupakan penjajah dunia ini? Arsha mengatakan, Park Dojin terlalu kaku. Hanya karena dirinya berasal dari dunia ini, bukan berarti ia harus membela dunia ini. Park Dojin mengatakan, jangan berpikir dapat menghindar dari pertanyaannya. Jika Arsha ingin membantu dirinya, seharusnya Arsha datang kepadanya saat Lee Min-sung masih hidup. Arsha mengatakan, wanita tidak suka pria yang bertanya akan setiap hal kecil. Semua terserah pada dirinya, akan berada di pihak yang mana. Sudah jelas kalau ia akan memilih pihak yang menguntungkan dirinya. Dirinya juga pewaris monark, sama seperti Sung Suho. Tapi ia menilai kalau dirinya tidak dapat bekerja sama dengan orang seperti Sung Suho yang merupakan keturunan Shadow Monarch. Tapi dirinya tidak mempunyai kekuatan seperti Shadow Monarch. Ia mempunyai kekuatan yang sedikit berbeda. Tiba-tiba monster yang sebelumnya dikalahkan, bangkit kembali, dan akan menyerang Park Dojin. Arsha menggunakan kekuatannya mencekik monster itu dan meledakkan kepalanya. Arsha mengatakan, sebagai pewaris Plague Monarch, dirinya dapat melakukan itu. Jadi bagaimana? Musuh dari musuhnya adalah teman. Tidakkah Park Dojin berpikir kalau kita dapat mencapai sesuatu bila bekerja sama? Naik Arsha kembali dan disambut oleh dua pewaris monark lainnya. Arsha mengabarkan kalau negosiasinya dengan utusan Itarim berjalan lancar dan mereka akan meminjamkan kekuatan mereka. Arsha berpikir, Park Dojin, dirinya hanya menjawab beberapa pertanyaan tentang dunia ini, tapi dia dengan mudah menyetujuinya. Ia rasa kalau Shadow Monarch pasti menghalangi rencana mereka.
Tapi itu semua bukan masalah baginya. Selalu ada alasan di balik arahan dari sistem. Sudah tidak lama lagi, kita akan menjadi pewaris monark. Anggota Guild Fame sedang menawarkan kontrak kerjasama untuk penyerangan dungeon tingkat A. Tapi Lee Eun-sok menolak dengan tegas kalau dia tidak akan ikut penyerangan dungeon di atas tingkat A. Tapi anggota Guild Fame merasa kalau bakat Lee Eun-sok akan sia-sia dan mengajaknya bergabung dengan Guild Fame. Lee Eun-sok menegaskan kalau tidak ada kondisi atau bujukan yang dapat membuatnya mengambil resiko itu. Lee Eun-sok mengatakan dirinya mendapatkan mimpi buruk setiap malam kalau para monster memakan habis tubuhnya. Para monster berkumpul di sekitarnya, mereka mengunyah tangannya, kaki, dan pinggangnya tanpa ampun. Apa artinya menjadi rank S? Di depan monster itu, dirinya gemetaran seperti anak kecil. Jadi tolong, jangan datang menemuinya lagi. Saat anggota Guild Fame menuruni tangga, mereka berpapasan dengan Park Do-jin. Saat melihat Park Do-jin, Lee Eun-sok berkata, "Kamu adalah Hunter rank S di Guild The Reaper." Dirinya mendengar kalau anggota Guild The Reaper sangat kasar, tapi memasuki kantor orang tanpa pemberitahuan tidak dapat diterima sama sekali. Park Do-jin mengatakan, dirinya datang setelah mendengar ada hunter yang ketakutan dengan monster. Lee Eun-sok mengatakan, "Jadi kamu datang untuk mencari masalah. Dirinya tidak butuh bantuanmu, pergi. Berhenti. Kecuali kamu ingin terbakar hidup-hidup, jangan maju mendekat lagi." Tiba-tiba Park Do-jin menancapkan star fragment di kepala Lee Eun-sok dan berkata, "Jangan khawatir, Hunter Lee Eun-sok. Mulai dari sekarang, yang akan kamu hadapi bukanlah monster." Secara perlahan, star fragment terserap ke dalam tubuh Lee Eun-sok. Park Do-jin berpikir, pewaris Shadow Monarch, Sung Soo-ho, dan kemunculan pewaris monark yang lain, yang menentang kegelapan. Gelombang permainan ini mulai berubah, dengan kemunculan variabel yang belum terlihat. Mereka terlalu berfokus dengan invasi dari dunia lain, membuat mereka tidak menyadari ada retak yang terbentuk dari dalam. Kalau begitu, ia akan menggunakan dengan baik yang retak itu. Di menara kontrol pesawat, seorang operator mendapatkan panggilan dari sebuah pesawat. Pilot itu memberitahu kalau pesawat mereka sedang melintas di atas Korea Selatan dan menanyakan kondisi yang memungkinkan terjadi salju saat ini. Operator itu menjelaskan kalau tidak ada salju dan semacamnya di atas atmosfer. Akhirnya pilot itu melihat dengan jelas sebuah gate besar terbentuk di atas langit disertai dengan badai salju di sekitarnya. Tak lama berselang, koneksi mereka terputus. Saat melakukan penyerangan dungeon, Soo-ho dengan mudah membunuh monster yang ada. Tiba-tiba Soo-ho baru tersadar dia lupa untuk menggunakan skill grit lagi. Soo-ho mengatakan dirinya dapat merasakan kekuatannya bertambah setelah memakai grit. Mana Stone sudah selesai ditambang, jadi ia akan keluar sebelum dungeonnya runtuh. Pasukan bayangannya hanya bertahan sehari saja, jadi ia akan mengubah mereka menjadi shadow equipment. Dirinya akan membuang equipment dengan grade yang rendah dan menciptakan ulang dengan pasukan bayangan ini. Muncul notifikasi, Shadow Creation telah naik level. Kemungkinan Shadow Creation memberikan item grade tinggi telah meningkat. Soo-ho mengatakan dirinya dengan jelas mendapatkan item grade tinggi setelah skillnya naik level. Lebih sedikit normal item sekarang. Mungkin ia akan mendapatkan beberapa grade heroic. Mari lihat apa yang kita dapat. Heroic grade item memang bagus, tapi mengapa sarung tangan lagi? Dirinya baru saja mendapatkan grit belum lama ini. Sayangnya kamu tidak dapat merubah tampilan luar dari heroic grade item. Dibandingkan dengan Manticore ini, grit mempunyai status yang lebih bagus. Ia akan menyimpannya untuk sekarang. Berkat asosiasi Hunter yang meyakinkan para guild lain, kita dapat terus menyerang field type dungeon. Tapi tidak ada tanda-tanda pabrik Stardust. Apakah mereka memprediksi pergerakannya dan pindah ke tempat lain? Tiba-tiba Soo-ho mendapatkan pesan darurat, asosiasi Hunter, meminta semua Hunter datang ke asosiasi secepatnya. Di ruang rapat asosiasi Hunter, Park Jong-soo berpikir semua ketua guild besar ada di sini, dan hanya dirinya rank A Hunter. Pak Baek mengatakan, kalian semua pasti sudah tahu mengapa kita ada di sini. Pak Choi mengatakan, mungkin karena gate yang muncul di atas Korea. Lim Tae-gyu mengatakan, apakah kita akan memutuskan kepemilikan gate itu? Pelatih Ma mengatakan,
Guild Fame miliknya yang akan mengambil gate itu. Dirinya mendengar kalau Lim Taegyu mendapatkan berita baik. Kamu merekrut rank S Lee Eun Sok. Kita sudah mencoba berbagai cara. Bagaimana kamu melakukan hal itu? Lim Taegyu mengatakan, Hunter Park Dojin yang melakukannya, bukan dirinya. Dirinya hanya beruntung dengan anggota guildnya. Dengan terburu-buru, akhirnya Suho sampai di ruang rapat. Pelatih Ma dan Park Dojin yang melihat Suho datang, langsung menghampirinya dan mengajak masuk ke guildnya. Tapi Suho menolak tawaran mereka dan menjelaskan kalau dirinya tidak memiliki rencana untuk bergabung ke dalam guild. Suho menyadari kalau hanya dirinya, satu-satunya hunter yang tidak berafiliasi, dan berencana untuk membentuk guildnya sendiri suatu hari nanti. Tak lama berselang, Pak Wu datang dan berkata, "Terima kasih sudah merespon panggilan dari asosiasi. Seperti yang kalian tahu, kemarin muncul gate di atas Korea Selatan. Seorang penumpang yang melihatnya duluan, tapi pesawat itu jatuh terkena gelombang magic. Kita sudah mengirim hunter untuk mengukur gate itu, tampaknya jauh melebihi tingkat A. Jadi, kita mengklasifikasikan gate itu sebagai rank S." Pak Choi mengatakan, "Ini adalah skenario terburuk yang kita takutkan." Suho berpikir, bukankah ini rank S pertama sejak bencana terjadi? Bahkan hunter dengan ingatan masa lalu sangat ketakutan. Apakah gate rank S sebegitu berbahayanya? Suho mengatakan, "Jika kita bekerja sama, kita akan mengatasi itu bukan." Lalu Beru muncul tiba-tiba dan berkata, "Itu akan sangat sulit. Bahkan dengan kita semua di sini, kita bukan apa-apa sama seperti makanan semut." Pelatih Ma yang melihat Beru, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Sambil menjitak Beru, Suho berkata, "Beru, kamu tidak tahu apapun, jangan menakuti semua orang." Beru mengatakan, dirinya tidak dapat menolong, tapi ia tahu lebih baik dari siapapun. Boss gate rank S di dunia sebelumnya adalah aku, Beru. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.